Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saya menyambut selamat pagi untuk yang berada di dalam ruangan gereja ini. Dan selamat pagi juga untuk jemaat simpatisan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Saya menghimbau untuk yang di rumah, persiapkan diri dan hati secara baik, ya, mengikuti ibadah sampai selesai. Tidak mondar-mandir, tidak disambi nyuci piring ataupun jalan-jalan, tapi tungguin dulu dalam ibadah, ikuti dengan baik, bawa Alkitab dan ikuti rangkaian acara kegiatan ibadah pagi ini. Pagi ini saya menyambut ada beberapa tamu baru, mungkin yang baru pertama kali boleh angkat tangan, ada? Tidak ada ya? Mungkin Ko Willy saja ya saya menyambut ya. Selamat datang dan dari keluarga Ko Willy ya. Selamat datang dan selamat ketemu kembali di Gereja Baptis Palembang. Selamat berbakti. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri yang ada di dalam ruangan ini. Kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan sebagai pembukaan ibadah kita pagi ini. Yang saya ambilkan dari Mazmur 96 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa, segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita tunduk kepala dan kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur karena Engkau boleh mengantar kami untuk duduk di dalam ruangan ini. Kami juga bersyukur karena Engkau mempersiapkan hati setiap umat, baik yang mengikuti secara live streaming maupun secara langsung di gedung gereja ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini, biarlah Engkau persiapkan hati kami dan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ibadah kami mempermuliakan Tuhan, boleh berpengalaman setiap pribadi dengan Engkau, dan kami saat menyelesaikan ibadah, kami boleh mendapat kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar, dan kami boleh semakin setia taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikan kekuatan kami, berikan keberanian kami untuk terus kami menyaksikan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan Yesus Kristus kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terpuji namamu Bapa, seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. 1 hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan, berdiam di dalam rumah
Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdiri. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Amin, haleluya. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, haleluya, menyembah-Mu, haleluya. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik, lebih baik, haleluya, hari pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang ini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita tahu bahwa kita adalah umat pemenang, amin. Amin. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang pemenang ya. Tetapi Tuhan katakan lebih lagi bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita akan puji Tuhan ini dengan semangat sambil bertepuk tangan dengan sukacita. Lebih dari pemenang. Haleluya. Segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa
dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita gereja. Kita lebih dari kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pujian yang begitu indah memuliakan nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita tahu bahwa besok kita memperingati hari ulang tahun negara kita yang ke-75. Kita mengucap syukur karena kita ada di Indonesia, negara yang begitu subur, yang makmur, yang indah alamnya, dan bermacam-macam suku dan bahasanya. Angkat pujian, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mendekat, bermandi cahaya surya yang cerah, bingkai hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Amin. Kita akan menikmati firman-Nya yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Mulyono. Mari siapkan hati kita. Kita tahu kemenangan ada di sini. Kemenangan ada di dalam hidup kita. Di dalam kuasa penembusan dosa dan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita akan memuji Tuhan. Kemenangan terjadi di sini.
Yesusku kaulah, hanya kaulah segalanya, kaulah segalanya. Ku yakin kau hadir di sini, ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Akhiri harta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami umat-Mu rindu mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Engkau, agar kami menjadi umat-Mu yang menjadi pemenang oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kuasa firman-Mu, agar kami Tuhan menjadi pemenang oleh karena Engkau yang menganugerahkan kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal daripada-Mu. Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya sukacita, rahmat, dan damai sejahtera Allah melimpah atas hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mulyono atau lengkapnya Sri Mulyono. Tapi karena panggilannya adalah Mulyono, yaitu lengkap nama saya. Terima kasih Pendeta Immanuel Radjono memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan, melayani jemaatnya, menyampaikan firman Tuhan hari ini yang diberi judul Kemenangan di Atas Rata-Rata. Mari kita membuka Alkitab kita pada Filipi pasal 4. Bacaan kita pada ayat 2 sampai dengan 9, tetapi saya akan mengajak semua kita membaca pada ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah asal mula saya mempergumulkan untuk memberikan judul untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, menang di atas rata-rata karena memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Ini sangat penting sekali untuk menjadi pegangan kita atau menjadi senjata kita untuk mampu menjadi orang yang menang, menjadi orang beriman yang menang. Yaitu ketika kita memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan bagaimana ulasannya, mari kita membuka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 3. Ayat yang ketiga. Yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Lanjut 1 Korintus 6 ayat 7. Ini kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat 7, diperhatikan dulu. Kita membaca sampai dengan kata merupakan kekalahan bagi kamu. Titik, kita berhenti di situ. 1 Korintus pasal 6 ayat 7, 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan pada Filipi pasal 4 ayat 2-9 dimulai dengan suatu perkara yang terjadi, yaitu antara Euodia dan Sintike yang tidak mampu untuk bersehati sepikir. Berarti ada apa? Perselisihan. Ada perkara. 1 Korintus pasal 3 tadi mengatakan adanya dan sebagainya karena kamu masih manusia apa? Duniawi. 1 Korintus 6 ayat 7, adanya perkara di antara kamu sudah merupakan kekalahan bagimu. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, berkenaan dengan perselisihan pertikaian, Rasul Paulus itu mengkhawatirkan ketika jemaat mengalami yang namanya pertikaian, perselisihan sampai pada tahap perpecahan. Zaman Rasul Paulus saja, jemaat yang dilayani mengalami terjadi perselisihan, perkara pertengkaran, perpecahan. Zaman kini masih saja sangat mungkin terjadi. Saya berharap gereja di sini adalah gereja yang bersatu, amin. Bersatu kenapa? Karena mau menjadi apa? Pemenang di atas rata-rata. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memperhatikan poin pertama yang perlu kita perhatikan. Supaya kita itu bisa menjadi orang yang menang di atas rata-rata. Poin pertamanya adalah supaya kita mampu sehati sepikir di dalam Tuhan. Supaya kita bisa menjadi pemenang di atas rata-rata,
kita harus menjadi orang yang mampu bersehati sepikir di dalam Tuhan. Dalam pertemuan jemaat, dalam rapat, di dalam sebuah pendapat, dalam sebuah pertemuan bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Nah, orang yang menjadi pemenang, orang yang mau menjadi pemenang, ketika dia memiliki pendapat yang baik, melihat orang yang berpendapat kurang, maka harus diakomodir. Ya. Tidak langsung dipatahkan, tidak langsung dikalahkan, tidak langsung dijatuhkan. Dan juga setiap orang yang memiliki pemikiran yang lebih baik, sebaiknya tidak melakukan tindakan yang namanya memaksakan kehendaknya. Karena kalau itu terus dilakukan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan yang pada akhirnya bisa menimbulkan orang merasa tidak direspon, tidak dihargai, tidak dihormati. Ini menyebabkan orang bisa marah, orang bisa dengki, dan akhirnya ketika pertikaian dipelihara, bisa menimbulkan kebencian, bisa menimbulkan masalah. Nah, di sini Sintike dan Euodia, dua perempuan ini bertikai dan mereka mempertahankan pertikaian itu, perselisihan itu. Sampai-sampai mereka itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka Rasul Paulus meminta kepada Sunsugos untuk membantu mereka. Euodia dan Sintike ini, supaya tidak berlarut-larut dalam pertikaian. Mereka adalah para pelayan firman. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan, tetapi mereka mengalami masalah, yaitu perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Kenapa? Karena tidak mampu untuk memelihara hati dan pikirannya di dalam Tuhan Yesus. Merujuk pengkhotbah 2, pengkhotbah yang lalu tanggal 2 dan tanggal 9, ya, Pendeta Artinus, supaya orang-orang menang dalam pencobaan. Pendeta Immanuel supaya mengasihi musuh. Semuanya tertuju kepada pikiran manusia yang diserang, yang dibidik oleh kuasa kegelapan atau kuasa iblis yang menggoda itu, supaya pikiran dan hatinya menjadi resah. Akhirnya ketika pikiran dan hatinya sudah mulai resah, maka akan melupakan firman Tuhan. Jangankan kok untuk mengasihi musuh, berat ini. Untuk mengasihi orang yang semula bersama-sama, semula bersehati sepikir saja, Euodia dan Sintike ini tidak mampu. Tapi justru memupuk perselisihan itu. Ini adalah kekalahan. Padahal kita harus menjadi apa? Pemenang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mau menjadi pemenang, peliharalah hati dan pikiran kita di dalam Tuhan untuk kita atau agar kita mampu menang atau mengatasi perselisihan yang kita alami. Bisa menjaga diri untuk sehati sepikir di dalam perjuangan pertumbuhan gereja. Itu poin yang pertama, supaya kita bisa menjadi pemenang di atas rata-rata, maka kita harus mampu untuk bersehati sepikir dengan memelihara hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita memperhatikan pada ayat yang keempat, dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Sintike dan Euodia ketika mereka berselisih, bertikai, bisa bersukacita enggak mereka? Enggak. Orang yang berselisih, bertikai itu mereka akan kehilangan sukacita. Mereka tidak mampu untuk mempertahankan sukacita yang Tuhan berikan. Kan Tuhan Yesus ini memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada siapa? Setiap orang yang percaya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Tuhan memberikan kasih karunia damai sejahtera supaya manusia itu mampu bersukacita. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Mengapa manusia, orang-orang tidak bisa bersukacita? Orang Kristen tidak bisa bersukacita? Karena tidak memelihara hati dan pikirannya. Tidak terpelihara hati dan pikiran menyebabkan ketika ada perselisihan menjadi gundah, menjadi duka cita, menjadi marah. Maka orang akan kehilangan yang namanya sukacita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mampu menjadi orang yang menang di atas rata-rata, maka kita harus terus-menerus memelihara sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dengan kita terus pelihara pikiran dan hati kita. Supaya sukacita itu tidak berkurang sedikit pun, tidak hilang, tidak mengalami gangguan yang menyebabkan kita menjadi berduka cita. Sukacita itu harus kita pertahankan. Kita pelihara itu, karena itu adalah pemberian Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kita. Yang ketiga, kita perhatikan pada ayat yang ke-6 di dalam Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi poin yang ketiga adalah mampu mengatasi kekhawatiran. Mampu mengatasi kekhawatiran. COVID-19 mau tidak mau telah membuat semua orang percaya bisa saja tertenggelam di dalam kekhawatiran. Khawatir bagaimana pekerjaannya, khawatir bagaimana rumah tangganya, khawatir bagaimana kehidupan sehari-harinya, keuntungannya ketika berjualan, khawatir. Kekhawatiran yang paling baik adalah ketika semestinya ada kegiatan sekolah minggu. Karena khawatir, maka sekolah minggu untuk sementara live streaming seperti ibadah ini. Bahkan pada tingkat tertentu maka harus ibadah live streaming seperti ini. Itu kenapa masih memiliki rasa khawatir. Tapi itu yang positif untuk menjaga apa? Tetap sehat, tetap kuat, tetap hidup, berlangsung kehidupan sehat dan sebagainya. Tetapi umumnya orang khawatir itu adalah khawatir pada perkara-perkara yang kurang positif tadi. Bukan khawatir tentang sekolah minggu, pertumbuhan iman anak-anak, pertumbuhan iman jemaat. Tentu sebagai seorang pendeta saya yakin dan percaya betul karena saya juga melayani pendeta Immanuel dan istri dan juga pendeta Artinus mengkhawatirkan jemaat. Tapi itu kekhawatiran yang positif. Tetapi ketika kekhawatiran yang negatif terjadi, kita harus mampu untuk mengatasinya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rata-rata dunia ini ketika orang di dalam kekhawatiran, solusi yang ditawarkan adalah membaca buku, melihat televisi, bioskop yang sifatnya menghibur supaya bisa menghilangkan kekhawatiran itu, atau bahkan tidur yang lama sehingga bisa melepaskan kekhawatiran, atau pergi ke tamasya. Tetapi Alkitab berkata lain. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang mau menang atas kekhawatiran. Tuhan Yesus melalui Paulus dalam firman-Nya mengatakan, ketika ada kekhawatiran, ada sesuatu yang dikhawatirkan, maka harus dinyatakan kepada Allah dalam doa. Itu yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan dengan kehidupan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu pikiran. Mengganggu sekali. Bahkan ketika rasa khawatir itu dipelihara dan semakin menekan hidupnya, menjadikan orang itu menjadi takut. Kalau sudah takut maka susah mengalahkan rasa takut itu. Nah, mari kita memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus berkenaan dengan kekhawatiran yang berlebihan yang mampu membuat murid-muridnya menjadi takut. Mari kita membuka Matius 8 ayat 26. Matius 26. Ini ketika terjadi gelombang saat murid-murid Tuhan Yesus naik kapal atau perahu bersama Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 26 dikatakan, ketika mereka itu ketakutan, Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kekhawatiran yang berlebihan akan mengakibatkan orang menjadi seperti para murid Tuhan Yesus ini. Kepercayaannya tergerus, menjadi berkurang kepercayaannya. Ini dialami oleh ke-12 murid Yesus yang bersama dengan dia. Maka di antara mereka mengatakan, Guru tolong kita binasa. Guru tolong, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Kenapa mulai berkurang kepercayaan itu? Karena kekhawatiran berubah menjadi rasa takut yang berlebihan. Lalu di dalam Markus 4 ayat 40. Markus 4 ayat 40 dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka telah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu, tetapi ketika ada gelombang, mereka mulai tidak percaya, meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Selanjutnya Lukas pasal 8 ayat 25. Dikatakan di sana, di manakah kepercayaanmu? Di mana? Mungkin hilang. Mungkin sudah mulai tidak ada lagi. Maka kebenaran firman Tuhan mengatakan ketika kita khawatir, nyatakanlah itu semuanya kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Kekhawatiran harus kita kalahkan. Kita harus mampu menang atas kekhawatiran, yaitu dengan solusi yang ditawarkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, berdoa.
Karena kekhawatiran manusia, kekhawatiran orang beriman bisa saja membuatnya menjadi lupa untuk berdoa. Yang terakhir, yang keempat, kita memperhatikan pada ayat yang ke-8 dalam Filipi. Yang demikian bunyi firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam poin yang keempat ini, supaya kita mampu menjadi orang yang menang di atas rata-rata, maka kita harus mampu hidup dalam kebenaran. Mampu hidup dalam kebenaran. Ketika orang berselisih, orang tidak akan bisa memikirkan yang benar. Tidak ada yang bisa berpikir yang mulia. Tidak ada yang berpikir untuk perkataan yang manis dan sedap didengar. Ketika orang sudah tidak lagi bersukacita, tidak lagi senang, maka kata-katanya berubah menjadi jelek, kotor. Tidak akan mampu hidup dalam kebenaran. Semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar tidak lagi mampu dikatakan. Apalagi ketika sudah khawatir. Murid-murid Tuhan Yesus yang notabene 12 orang itu mengatakan, guru kita binasa. Padahal mereka telah diajari untuk berdoa. Mereka sudah sekian lama belajar menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Pikiran, perkataan, sikapnya telah berubah. Telah berubah. Ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ini akan nyata. Ini sudah nyata. Setiap orang percaya harusnya hidup dalam kebenaran. Tetapi ada orang-orang yang tidak mampu lagi hidup dalam kebenaran. Mungkin juga terjadi rata-rata orang sudah tidak lagi mampu hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena sudah mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi orang yang menang di atas rata-rata, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita pelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita bisa mampu memelihara hati dan pikiran kita, maka kita akan bisa mampu mengatasi perselisihan apapun yang sedang terjadi. Ketika kita mampu untuk memelihara hati dan pikiran kita, maka kita akan tetap mampu bersukacita. Ketika kita mampu memelihara hati dan pikiran kita, kita akan mampu menang atas kekhawatiran. Dan yang terakhir, ketika kita mampu memelihara hati dan pikiran kita, maka kita akan mampu hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Akhirnya, gambar terakhir tolong disimpulkan. Kesimpulannya adalah, setiap orang percaya yang menerima kebenaran firman Tuhan akan dimampukan Allah untuk menjadi pemenang di atas rata-rata. Pemenang di atas rata-rata adalah orang yang memelihara hati dan pikirannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang dilakukan akan membuat pelakunya memelihara hati dan pikirannya. Inilah orang-orang yang dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Karena senantiasa disertai oleh Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu mau menjadi pemenang di atas rata-rata? Kebenaran firman Tuhan ini simpan, pelihara, aplikasikan. Maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terakhir gambar
Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terus berbicaralah kepada kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dapat menjadi pemenang di atas rata-rata. Bukan menjadi orang-orang yang kalah. Tuhan, tolonglah kami. Ketika Tuhan menjanjikan akan memelihara hati dan pikiran kami dalam damai sejahtera, maka kami pun akan Tuhan mampukan untuk memelihara hati dan pikiran kami, agar kami dapat hidup dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hamba bersyukur atas firman Tuhan ini. Dimuliakanlah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kita semua. Mari kita sambut firman ini dengan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang
bertahan dalam tekanan, amin. Dengan kekuatan yang Kau berikan, haleluya, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ibadah minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 tetap kita laksanakan secara langsung dan live streaming yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Steve. Kapasitas gereja kita sesuai protokol kesehatan mampu menampung 80. Jadi bagi jemaat yang masih di rumah, yang ingin beribadah, silakan konfirmasi untuk kehadirannya ya. Karena masih ada, saya lihat ada beberapa kursi yang masih kosong. Ya. Kemudian Bapak Ibu berkenaan dengan persembahan, ya, Bapak Ibu bisa kami bersyukur atas nama gereja dan pimpinan, gembala sidang, jemaat-jemaat yang setia, ya. Ada yang mengumpulkan melalui keluarga masing-masing, kemudian diantar ke gereja, ada yang langsung transfer, ada yang memakai barcode yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Atas nama Gembala Sidang mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Sri Mulyono yang berkenan memberitakan firman Allah pada pagi hari ini, ya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap memberikan kekuatan dan memberikan dorongan bagi setiap kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman dan mengalami kemenangan di atas rata-rata. Kemudian Bapak yang dikasihi Tuhan, poin kedua dari Gembala Sidang, ya, diberitakan pada seluruh jemaat dan simpatisan bahwa kita akan membuka sekolah Alkitab baptis kembali yang akan dimulai pada hari Kamis tanggal 20, ya. Hari Kamis pada tanggal 20 jam 18.30 di kelas, tetapi tentunya kita tetap akan memakai peraturan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan, silahkan tanggal 20 hari Kamis kita akan berjumpa di gereja ini, ya. Silahkan bisa konfirmasi melalui TU kita dengan WA yang tercantum di layar, ya, di layar. Ya. Tidak dibatasi umurnya kalau di sini, ya. Kemudian dihimbau kepada jemaat selalu mentaati peraturan dalam mencegah COVID-19 ini. Dan seluruh sidang jemaat senantiasa untuk terus bertekun di dalam doa, ya, membangun mezbah, ya, keluarga di rumah masing-masing. Kemudian doa-doa secara serentak setiap malam setelah dibagikan melalui WA di grup jemaat, ya. Jadi silakan Bapak Ibu setiap jam 9 malam untuk bersama-sama berdoa. Kemudian saya akan mengucapkan selamat ulang tahun, ada beberapa anggota jemaat kita yang berulang tahun. Hari ini tanggal 17 Agustus, tanggal 17 Agustus besok, Saudari Maria Karin Feliana. Selamat ulang tahun Maria. Kemudian tanggal 19 Agustus Bapak Amos Jemi, ya, panjang umur, sehat selalu. Kemudian 19 Agustus Ibu Ngadikem, ya, panjang umur dan sehat selalu. Kemudian tanggal 20 Agustus Bapak Yonatan Agustianto, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 22 Agustus Bapak Boy Samandi, ya, Tuhan memberkati, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita dan mari kita bangkit berdiri. Yang di ruangan ini kita akan akhiri di dalam doa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu, berpengalaman dengan Tuhan, menyimpan kebenaran firman, dan kami jadikan kekuatan dalam hidup kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam perjalanan hidupnya. Kami percaya dan yakin tiada hidup yang indah kecuali kehidupan yang disertai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati seluruh saudara-saudara jemaat kami yang sedang berulang tahun dalam pekan ini. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Sri Mulyono yang boleh memberkati kami ya Tuhan melalui kebenaran firman pagi ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akhir bulan ini akan menjalankan panggilan pelayanan Tuhan untuk melayani di tempat yang baru, yaitu di kota Batam. Kami doakan supaya hamba-Mu ini boleh dipakai Tuhan di sana, mengembangkan jemaat, memberitakan kebenaran firman, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam syafaat pagi ini untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang berusia 49 tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati lembaga besar ini untuk boleh menjadi alat Tuhan di bangsa ini, sehingga lembaga Gabungan Gereja Baptis Indonesia dipakai Tuhan untuk terus membawa banyak jiwa, menyampaikan kebenaran firman, dan bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 yang akan diperingati besok secara nasional. Tuhan memberkati. Kami bersyukur karena kami boleh hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia yang telah merdeka. Biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan dengan hidup berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat, membangun bangsa negara kami untuk ke depan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus menangani COVID-19 supaya Tuhan menolong sehingga COVID-19 ini boleh berakhir dan seluruh masyarakat Indonesia boleh beraktivitas. Kami doakan supaya program pemerintah di dalam menolong masyarakat yang kena dampak COVID, Tuhan akan berkati sehingga semuanya lancar. Dan juga Tuhan yang sekarang terus diupayakan untuk mendapatkan vaksin boleh terus digali, diperjuangkan hingga memperoleh solusi untuk pengobatan COVID ini. Kami terus menyerahkan pemerintah pusat hingga daerah dan pemerintah di kota kami, Tuhan memberkati. Akhirnya Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan Yesus antarkan kami pulang, boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan ketika ada aktivitas yang harus kami kerjakan dan lakukan, Tuhan menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami
namamu Tuhan. hanya namamu Tuhan Hanya namamu Tuhan ditinggikan. hanya namamu Tuhan Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Haleluya. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati untuk seluruh sidang jemaat dan pemirsa live streaming pagi ini.